Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama, khatib berwasiat pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini kita jadikan momen kesempatan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan kepada siapapun mereka yang mau mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur atas hidayah Islam yang hadir di dalam diri kita dan jasad kita. Bersyukur atas karunia ini tentunya dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhir zaman ini banyak sekali fitnah, ujian yang menguji atas keimanan kita, atas keimanan saudara kita, atas keimanan masyarakat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya menjelaskan tentang sesungguhnya Bani Israel akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pun sama bahwa umatku nanti di akhir zaman akan berpecah belah, akan berbeda, akan menjadi kelompok-kelompok. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahid, kecuali satu. Maka sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dia yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Untuk itu ketika hidayah ini dan harus kita jaga, untuk menjaga hidayah ini kita harus berdakwah, menyeru, menyampaikan, mengajak kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara kita, ya, teman kita. Karena kedudukan dakwah dan kebutuhan manusia terhadapnya sangat urgen sekali. Dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghimbau manusia untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
menyebutkan tentang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yad'una ilan nar." Mereka mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menceritakan tentang Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya. Wa ya qaumi mali, wahai kaumku, bagaimana kamu ini? Ad'ukum ila najai wa tad'unani ila nar. Aku menyeru kalian kepada surga dan kenikmatannya, tapi kenapa kamu malah menyeru kepada neraka? Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebut dan menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ahlil kitab, wahai ahlil kitab. Maka dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban penting atas setiap individu muslim. Dakwah adalah jalan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah teladan sekaligus imam dalam urusan mulia ini. Kebutuhan terhadap dakwah ini merupakan kebutuhan sangat mendesak, sehingga umat manusia betul-betul sangat membutuhkan orang-orang yang memberikan pemahaman kepada mereka tentang agama mereka, membimbing mereka kepada jalan yang lurus dengan mengajak mereka kepada tauhid dan meninggalkan semua yang bertentangan dengan tauhid itu, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan secara umum maupun dalam bentuk kesempurnaan yang seharusnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak manusia ke dalam hidayah, ke dalam Islam, petunjuk, niscaya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia ke dalam kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita kenal seorang panglima besar muslim, Khalid bin Walid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah begitu lamanya, Khalid bin Walid belum mendapatkan hidayah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin yang begitu besar daripada upaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam. Sampai halnya adiknya Al-Walid bin Walid mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid mengajak, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecerdasan kepadamu tentang strategi perang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepadamu berupa tenaga yang kuat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan dan kemuliaan. Oleh karenanya harusnya itu semua dijadikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Satu surat inilah yang menjadi salah satu bentuk hidayah Khalid untuk memeluk Islam. Nah, maka dari itu ketika Khalid bin Walid salat, ketika Khalid bin Walid berdakwah, ketika Khalid bin Walid menyampaikan Islam, mengajak Islam, menyebarkan Islam, maka saudaranya ini mendapatkan pahala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang mukmin harusnya bersegera di dalam hal ini, bersegera mencari akhirat sebagaimana kita bersegera di dalam mencari urusan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam
ونصلي ونسلم على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Adik-adik mohon tidak berbicara. Adik-adik, kita berada di Jumat yang sangat singkat. Waktu Jumat sangat sebentar. Sebagaimana usia kita pun sebentar di dunia ini, hadirin sekalian. Kita tidak tahu kapan usia itu akan berakhir. Kita tidak tahu masa ini akan selesai. Kita tidak tahu, sebagaimana kita tahu pasti kalau besok pagi matahari akan terbit kembali. Tapi kita belum pasti apakah besok pagi usia kita masih ada. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan momen Jumat ini untuk kita berniat, untuk kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah Islam yang ada di dalam diri kita terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi para pejuang-pejuang dakwah, menjadi para ansarullah, menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi kitalah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kejujuran niat, dengan ketulusan, dengan tujuan surga Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah itu. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kinusufakum wa ta'ibu sawu suruhakum wa tasbih wa taman salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر كالأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.